Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah bi yaumina haza ila yaumil ba'thi wan nahduh, amma ba'du. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسرارهم وعلى علينا من بركاتهم amin ya rabbal alamin. Faslun utawi kula pasal suci fi salatil jamaati kang tetap dalam merencanakan salat berjamaah. Wa syuri'at lan lakuaken apa jamaah bil Madinah dalam negara Madinah. Wa aqalu lan utawi lewi kidi-kidi ke jamaah iku imamun imam wa makmumun lan makmum. Wa hiya utawi jamaah bil jumu'ati dalam dina Jum'ah summa fi subhiha maka kari-kari ing dalam subuh Jum'ah summa subi maka kari-kari salat subuh summa isya'i maka kari-kari salat isya summa asri maka kari salat asar summa zuhri maka kari salat zuhur summa maghrib maka kari salat maghrib iku afdalu lebih utama Bismillah, alhamdulillah dina kesempatan ieu urang lajengkeun deui nyaeta kajian Fathul Muin. Kebetulan beranjak kepada paslun fi sholatil jamaah. Pada pasal ini akan menerangkan tentang berjamaah, berkaitan dengan berjamaah, syarat-syaratnya berjamaah, etika atau adab tata krama berjamaah, makruhnya berjamaah, termasuk yang menggugurkan berjamaah. Insya Allah akan dibahas di sini. Wa syuri'at bil Madinah, sholat berjamaah itu dilakukan di Madinah. Berlaku mulai Rasulullah SAW setelah ada di Madinah. Karena ketika Rasulullah SAW makasa muddata maqami bi Makkah salasata asyarata sanatan. Ketika Rasulullah SAW berdiam tinggal di Mekah selama 13 tahun, yusolli bi ghairi jamaatin, salat tanpa berjamaah. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum kanu makurina yusalluna fi buyutihim. Salat-salat itu ya masih sembunyi-sembunyi salatnya di rumahnya. Jadi tertekan makhurin karena situasinya belum banyak yang menganut Islam, banyak tantangan, godaan, sehingga tidak dilakukan secara resmi berjamaah. Maka di sini wasyuri'at bil Madinah, dilakukan berjalan berjamaah itu adalah di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bahkan yang pertama kali ketika Rasulullah datang di Kuba itu setelah mendirikan tempat sholat masjid, maka pertama kali sholat Jumat di Masjid Kuba berserta sahabat-sahabat, dan di sana di Kuba juga melaksanakan pertama kali di Madinah sholat Jumat. Bahkan khutbah pun yang pertama adalah di Masjid Kuba. Adapun fadilah, keutamaan tentang berjamaah ini juga perlu dibahas, karena untuk bagi kita yang masih awam ataupun katakanlah yang masih imannya belum kuat gitu, sehingga mungkin naik turun kualitas imannya, maka perlu ada dukungan, motivasi, hadis-hadis yang mendukung atau menceritakan tentang keutamaan berjamaah. Yang pertama adalah
Hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin fil jamaah, fa hiya ka hajjatin, wa man masya ila salati tatawwu'in, fa hiya ka umratin nafilatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin," barang siapa yang berjalan keluar dari rumahnya menuju satu tempat, ke masjid, ke musola, ditujukan untuk melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, maka payah hajatin, maka halnya orang tersebut seperti melakukan haji. Jadi kalau memang kita belum pergi haji, tapi karena kita sering berjamaah, karena sering berangkat berjamaah, insya Allah pahalanya akan banyak di sisi Allah. Nanti walaupun kita tidak pergi haji, tapi ternyata dalam buku catatan amal ini banyak pahala-pahala haji. Ternyata diantaranya karena kita rajin melakukan berjamaah. Wa man masya ila sholati tatawu'in fa hiya ka umratin nafilatin. Barang siapa yang melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya menuju satu tempat untuk melaksanakan sholat tatawu'in, sholat sunnah, fahiya ka umratin nafilatin, maka halnya seperti orang tersebut melakukan umroh nafilah. Umroh nafilah, umroh yang sunnah. Jadi pahalanya itu luar biasa tentang melaksanakan sholat berjamaah. Wa minha ma rawahu Tirmidzi, dari sebagian hadis yang menerangkan tentang berjamaah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, "Man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu baro'atani, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq." Barang siapa yang melaksanakan sholat arba'ina yauman, 40 hari, fi jama'atin, selalu berjamaah. Dalam jangka 40 hari sholat fardunya dilaksanakan secara berjamaah, dan berjamaahnya tidak tertinggal, sehingga dijelaskan yudrikut takbiratul ula, orang tersebut ikut berjamaah dengan imam bisa idrok, menyusul takbiratul ula. Artinya penjelasan takbiratul ula di sini, ada yang berpendapat ketika imam sebelum membaca Fatihah mungkin dalam keadaan membaca doa iftitah, makmum sudah ada di tempat berjamaah di sana, sehingga langsung takbir Allahu Akbar. Itu takbiratul ihramnya si makmum, berarti idrok dengan takbiratul ihramnya imam, karena imam belum membaca Fatihah. Ada juga yang pendapat bahwa idrok takbiratul ihram makmum kepada imam itu ketika imam selagi masih ada dalam bacaan Fatihah. Imam sedang membaca Fatihah, makmum langsung takbiratul ihram. Berarti termasuk idrok takbiratul ihram makmum terhadap imam. Barang siapa yang melakukan berjamaahnya tidak tertinggal sehingga idrok takbiratul ihram antara makmum dengan imam selama arba'ina yauman, 40 hari, maka kutiba lahu baro'atani, orang tersebut akan dicatat yaitu 2 catatan. Yang pertama, baro'atun minan nar, orang tersebut akan bebas dari api neraka. Wa baro'atun minan nifaq, dan bebas dari sifat-sifat munafik. Kalau orang-orang munafik ada catatan, ada standbook minal munafikin, di sana pada buku itu tidak ada catatan orang tersebut. Itulah diantaranya keutamaan sholat berjamaah, apalagi mencapai 40 hari terus menerus dan secara idrok dengan takbiratul ihram si imam. Dalam kitab
Minahu saniyah alal wasiyah al-masbuliyah lil qutb asy-sya'rani mana sawwaqul kana salaf yu'iduna fawati salatil jamaah musibah. Tercantum dalam kitab Minahu saniyah bahwa orang-orang salaf, ulama-ulama terdahulu ketika mereka ketinggalan sholat berjamaah menganggapnya sesuatu itu menganggapnya adalah satu musibah. Jadi berarti kalau tertinggal berjamaah itu adalah satu musibah, benar-benar musibah. Itu sampai pendapatnya menganggapnya seperti itu, musibah. Bahkan ada satu cerita, satu riwayat, satu kisah. Sebagian ulama keluar dari rumahnya menuju kebun, yaitu hadiqatin nakhlin, kebun kurma. Pergi ke kebun kurma, mungkin di sana ngontrol kebun kurma. Setelah ke sana kemari bolak-balik mengontrol di kebunnya itu, faraja'a wa qad sallan nasu salatal asr. Begitu pulang dari kebun, ternyata manusia atau masyarakat sudah melaksanakan sholat asar, sudah beres sholat asar. Maka begitu kelihatan orang-orang sudah pada pulang dari masjid sholat asar, maka spontan ulama tersebut mengatakan inna lillahi fatatni sholatul jamaah. Musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, saya ketinggalan sholat berjamaah, sholat asar ketinggalan. Begitu kaget gitu, terkejut melihat masyarakat orang-orang yang pulang dari masjid sholat asar. Yang pada akhirnya ushidukum ala anna haiti adal masakin sadaqah. Wahai saksian oleh kamu sekalian, oleh hadirin, bahwa kebun kurmaku dari mulai saat ini ku sodakohkan kepada fakir miskin, karena penyebabnya tinggal berjamaah dengan ada kegiatan ataupun karena mengontrol kebun kurma. Dianggapnya kebun kurma itu adalah penyebab tertinggalnya berjamaah, sehingga akhirnya disodakohkan biar bebas, mudah-mudahan sampai tidak akan tertinggal kembali sholat berjamaah. Itulah yang selalu benar-benar mementingkan berjamaah. Itu diantaranya berkaitan dengan hadis-hadis yang mengenai tentang sholat berjamaah. Bahkan ada satu lagi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau fatat salatul isya'i fil jamaah, sholat isyanya tidak berjamaah, ketinggalan, entah apa sebabnya, yang jelas tidak berjamaah. Maka pada malamnya beliau melaksanakan sholat, terus-terusan sholat, tidak terhitung lagi rakaatannya, hatta tala'al fajru, sehingga bersambung sampai sholat fajar. Dari malam sampai sholat subuh, terus-terusan sholat isya. Jabron lima fatahu, karena mengganti sebagai tambal, sebagai pengganti karena sholat isyanya tidak berjamaah. Jabron lima fatahu min sholatil isya fil jamaah.
Itulah diantaranya sekilas hadis-hadis tentang ada kaitan dengan berjamaah. Jadi bahwa berjamaah itu dilakukan di Madinah. Wa aqalluha imamun wa ma'mum. Paling sedikit jamaah itu ada imam dan ada makmum. Jadi artinya kalaupun cuman ada satu makmumnya, kalau imam jelas-jelas sudah satu gitu. Imamnya satu, makmumnya satu, ya udah, itu namanya berjamaah gitu. Kenapa? Karena sebetulnya mu'alif di sini mengatakan bahwa satu imam, satu makmum berjamaah. Ini diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, al-jama'atu imamun wa ma'mumun. Aisawaun kana ar-rajulu ma'a waladihi aw zaujatihi aw raqiqihi. Rasulullah mengatakan bahwa berjamaah itu ada imam, ada makmum. Apakah dengan laki-laki, maksudnya laki-laki dengan anaknya, dengan istrinya, dengan abidnya gitu. Penting ada yang penting ada sebagai makmum walaupun satu orang, ya itulah disebut dengan berjamaah. Wa ya fil jum'ati, adapun jamaah fil jum'ati pada hari Jumat, pada hari sholat Jumat maksudnya pada Jumat yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh pada hari Jumat. Summa fi subhiha, terus sholat subuhnya pada hari Jumat. Pada hari Jumat subuh berjamaah, artinya berarti yang kedua sholat subuh berjamaah pada hari Jumat. Sumbal jamaah fi subhil jum'ati, summa fi subhiha, summa subhi maka kari-kari subuh. Terus sholat subuh umum hari apa saja, yang penting sholat subuh. Yang ketiga. Yang keempat sholat isya berjamaah. Kelima sholat asor berjamaah. 6 sholat duhur berjamaah, maghrib berjamaah. Afdhalu lebih utama. Artinya yang paling utama itu sholat berjamaah pada hari Jumat. Gitu. Setelah hari Jumat, sholat apa saja pada hari Jumat itu lebih utama atau afdhal. Yang kedua tingkatannya, urutannya, yaitu yang utama itu yang nomor kedua adalah sholat subuh pada hari Jumat. Yang ketiga sholat subuh pada hari apa saja. Yang keempat sholat isya, dan yang kelima sholat asar, keenam sholat duhur, dan terakhir sholat maghrib. Yang paling banyak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib ya memang sholat maghrib itu pasaran ya, artinya banyak penggemarnya, banyak konsumennya gitu. Nah ini tadi yang pertama sholat pada hari Jumat, karena Jumat itu adalah merupakan Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Yaumul Jum'ati, hari Jumat. Terus yang kedua tadi sholat subuh pada hari Jumat, karena ada hadis ma min sholatin afdalu min sholatil fajri yaumal jum'ati fi jama'atin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat yang lebih utama daripada sholat subuh pada hari Jumat berjamaah. Sholat subuh hari Jumat berjamaah.
itu paling utama. Berarti yang kedua, tadi kan hari Jumat ya. Wa ma asibu man syahidaha minkum illa maghfurun lahu. Tidak ada orang yang melaksanakannya seperti tadi sholat subuh berjamaah pada hari Jumat illa maghfurun lahu, kecuali orang tersebut akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani wa sahahahu. Dan selanjutnya sholat subuh. Maksudnya sholat subuh yang ketiga, summa subhi, sholat subuh fi sairil ayyam. Berarti di hari apa saja, pokoknya sholat subuh. Karena wadzalika li anna al-jama'ata fihi asyaqqu minha fi baqiyati sholawati. Kenapa disebutkan atau termasuk urutan nomor 3 subuh? Karena subuh itu lebih masyakat, lebih susah, lebih payah untuk melaksanakan dibanding atau ketimbang sholat-sholat yang lainnya. Selanjutnya sholat Isya. Li'annahu asyaqqu ba'da subhi. Kalau ditinjau dari segi kemasyakatan, kesusahan, kesulitan untuk melaksanakan sholat ya setelah subuh ya tentunya sholat Isya. 5 rawahu Muslim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shallal Isya fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat Isya berjamaah, fakannama qama nisfal lail, maka halnya orang tersebut seperti mendirikan sholat pada nisful lail. Wa man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, fakannama qamal lail kullahu, maka halnya seperti orang tersebut adalah beribadah semalam suntuk. Jadi kalau sholat Isya berjamaah akan meraih pahala seperti setengah malam. Tapi kalau sholat subuh berjamaah di hari apa saja, itu akan meraih atau diberi pahala seperti qomal lail kullahu, seperti halnya orang yang beribadah semalam suntuk. Itulah kelebihan. Maka urutannya yang setelah tadi sholat subuh pada hari Jumat itu adalah sholat subuh, setelah sholat subuh sholat Isya. Terus selanjutnya sholat asor. Sholat asor li'anna sholatul wusta indal jumhur. Sholat asor ini disebut utama karena memang menurut jumhur, mayoritas ulama, bahwa yang dimaksud dengan sholatul wusta itu adalah sholat asor. Terus sholat duhur. Sholat duhur setelah sholat asar ya sholat duhur, setelah sholat duhur sholat maghrib. Nah ini berdasarkan urutan tadi itu sesuai dengan keutamaannya, afdhalu lebih utama itu diantaranya. Dan selanjutnya insyaallah kita berlanjut tentang hukum daripada sholat berjamaah atau kedudukannya sholat berjamaah, tinjauan hukum fikih itu bagaimana gitu. Maka insyaallah akan
dilanjutkan selanjutnya dengan mu'allif mengatakan salatul jamaah fi adain maktubatin la jum'atin sunnatun muakkadah. Pada kesempatan ini itu saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada jamaah sekalian, juga kepada santri-santri yang sedang belajar mengaji kitab, belajar membaca kitab. Maka simak atau coba dibuka, dibuka video ini, yaitu belajar membaca kitab kuning, kitab Fathul Mu'in, yang pada kesempatan ini adalah faslun fi sholatil jamaah. Jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya juga kepada subscriber, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, loncengnya dibunyikan supaya ikut video-video selanjutnya yang ditayangkan oleh Abah Fahru. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.